kolaborasi Pangkaban. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua wali beserta didik kami dari TK, SD, SMP. Dan yang saya sayangi dan kasihi anak-anak sekalian, masih penuh semangat? Apakah kalian penasaran dengan hasil kalian selama satu semester ini? Siapa yang merasa dirinya aku juara? Wah, juara karakter. Wah, banyak ya. Baik, sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama nanti doa pembuka oleh Miss Elina. Lalu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Miss Desi. Lalu sambutan-sambutan dan pengarahan. Yang pertama dari yayasan dan mewakili kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Miss Ana. Lalu pengumuman juara masing-masing jenjang. Lalu nanti doa penutup yang akan dibawa oleh Pak Herdinata. Oke, langsung saja kata sambutan dan pengarahan dari Ibu Yayasan saya persilakan. Selamat pagi semua. Luar biasa. Yes. Haleluya. Gimana ibu-ibu semua, bapak ibu yang kami kasihi? Kabar baik semua? Puji Tuhan, sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini saya nggak akan kasih panjang lebar pengumuman atau kata sambutan. Kami merasa senang, tetap berterima kasih Bapak Ibu masih mempercayakan anak-anak kita bersekolah di tempat ini. Kami sungguh bersyukur. Biarlah seterusnya kami akan belajar lagi memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini. Jadi ada sedikit yang saya ingin bahas secepat-cepat aja, nggak usah lama ya. Pasti nggak sabar kita semua. Jadi yang pertama yang kami umumkan dari yayasan, puji Tuhan. Sebetulnya dulu waktu dari awal kita buka sekolah ini, kami sudah pakai namanya kurikulum karakter. Jadi waktu itu sudah ada kurikulum yang memang kami pakai. Kami sampai khusus belajar ke Jakarta, satu sekolah di sana yang mempraktekkan kurikulum itu. Jadi waktu itu sudah sempat dipraktekkan, tapi karena waktu itu COVID, ya kan? Karena COVID kita lama nggak aktif, jadi akhirnya kurikulum karakter itu tidak kita jalankan sepenuhnya. Sebagian masih dijalankan tapi tidak sepenuhnya. Jadi kami ingin beritahukan kepada orang tua, mulai nanti semester depan, tahun ajaran tahun depan kita akan mulai kembali satu kurikulum. Jadi ini nanti kami akan khusus membeli kurikulum, ya. Kami akan beli kurikulum dari Amerika langsung untuk kita praktekkan di tempat ini di sekolah kita. Namanya kurikulum karakter. Karena memang kita harus tahu, kita harus sadar juga, memang ilmu perlu, ya. Kita tahu ilmu perlu, tapi tetap karakter di sini juga sangat perlu. Begitu kan Ibu, Bapak Ibu? Ya, karakter anak-anak kita kalau dia terdiri dengan baik, asal dia jadi anak yang rajin, anak yang berani, anak yang bijaksana, anak yang rapi, anak yang pembersih, anak yang kerja keras, ya kan? Itu akan bisa jadi jaminan untuk masa depannya. Memang bisa aja anak kita pintar secara pengetahuan, tapi kalau secara karakter tidak bagus, mungkin akan bisa menutup banyak kesempatan di masa depan. Tapi kami yakin kalau anak kita punya karakter yang baik, masa depannya pasti akan luar biasa. Itu yang kami umumkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tahun lalu, puji Tuhan kita tahun lalu SD Oranabora, tahun lalu kita memenangkan kejuaraan sepak bola antar SD se-Kabupaten Karo. Tepuk tangan dulu lah. Haleluya. Memang waktu itu sebetulnya kesalahan di kami. Waktu itu kami sebetulnya sudah pesan seragam, ya Pak. Sedih juga memang kami ngeliat anak-anak kita waktu itu tanding walaupun tanpa seragam, biasa ada aja seragamnya tapi semangat. Puji Tuhan, terima kasih buat anak-anak. Udah kami pesan waktu itu seragam sebenarnya, tapi karena ada kendala tak sampai gitu.
Jadi makanya waktu itu, aduh kami pikir. Tapi nanti ke depannya, karena memang kita sudah punya, kita berharap ke depannya kami bisa akan beri lebih terbaik lagi untuk anak-anak yang berprestasi di olahraga. Jadi ke depannya kita harap kita akan tetap mempertahankan juara. Amin. Ayo anak-anak, kalau yang suka sepak bola, mari ikut latihan sepak bola sama Pak Enos dan sama Pak Herdi ya. Kemudian selanjutnya kami juga punya program. Jadi memang mulai tahun ini tadi, sebenarnya 1 tahun ini sudah berjalan. Guru-guru ini kami sudah, istilahnya kalau bahasa Inggrisnya upgrade. Istilahnya guru-guru ini sudah kami tingkatkan kualitasnya. Kami paksa mereka, Bapak Ibu jangan, Bapak Ibu pikir guru-guru ini semua guru-guru ini sekarang lagi menangis dalam hatinya. Karena betul-betul kami memaksa mereka harus bisa komputer, bisa bikin ini, bikin itu, semua harus bisa. Jadi setiap minggu kami itu ada kelas belajar untuk guru-guru ini. Udah berjalan selama setahun ini. Dan ke depannya nanti kami juga berjanji akan lebih lagi meningkatkan kualitas guru-guru kita. Amin. Gimana Bapak Ibu guru? Semangat Bapak Ibu guru. Siap-siap ya, kita mau memberikan yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Amin. Kita mau upgrade lagi, lebih lagi jadi guru-guru, akan banyak lagi belajar untuk jadi guru-guru yang terbaik. Kemudian kami akan berusaha juga dalam semester depan kita akan perbaiki fasilitas-fasilitas kita. Memang perpustakaan dalam keadaan kondisi darurat karena memang gedungnya masih tepas ya, ada di samping sana dekat kantor guru. Ya, kantor guru juga masih tepas, jadi memang nanti perpustakaan ini yang kami akan jadi target utama kami dulu. Kami ingin perbaiki perpustakaan kita. Jadi perpustakaan kita di sekolah ini luar biasa Bapak Ibu sebenarnya, banyak sekali buku-buku. Siapa orang tua yang pernah masuk perpustakaan situ? Ada orang tua yang pernah masuk? Lihatlah di dalam banyak sekali buku-buku kita. Sebetulnya kalau bilang di seluruh tanah Karo itu nggak ada perpustakaan seperti perpustakaan kita. Cuma memang terakhir karena gedungnya agak bermasalah. Jadi memang nanti ke depannya inilah program kami. Kami ingin perbaiki semua fasilitas yang terutama dulu perpustakaan, sehingga anak-anak kita jadi suka baca. Amin. Amin dulu anak-anak kita semua suka baca. Jadi kami akan kelola perpustakaan lebih baik lagi. Kemudian kita juga tahun lalu sudah ada komputer, Bapak Ibu. Komputer kita ada berapa komputer di kami dalam? Ada 11. Itu sebetulnya 11 hanya untuk siswa. Sebetulnya di kantor guru masih ada lagi. Jadi lab komputer kita juga sudah ada. Jadi dari ke depan nanti anak-anak kita juga akan lebih banyak lagi belajar komputer di sekolah. Itulah yang program-program yang akan kami lakukan di yayasan kita ini untuk semester depan, tahun ajaran depan. Kemudian yang selanjutnya ini pengumuman penting ya Bapak Ibu. Ada sedikit pengumuman penting untuk kita semua. Jadi dengarkan anak-anakku, dengarkan semua, kita masuk sekolah. Dan nanti libur kan, setiap minggu kita libur. Kita masuk sekolah tanggal 10 Juli 2023 ya. Tanggal 10 hari Senin kita akan masuk sekolah lagi. Jadi hari pertama nanti siswa baru yang kelas 1 nanti datang bersama orang tua. Bagi yang pulang dengan jemputan akan diantar supaya tahu alamat rumah untuk kejemputannya. Nah ini sedikit ada masalah, bukan masalah sebenarnya, tapi ini yang mau kami sharingkan dari yayasan. Jadi selama tahun ini kami sudah audit ya, sudah hitung semua uang jemputan kita. Jadi memang kami sudah hitung ya, kami terus terang aja Bapak Ibu, dalam hitungan kami uang bensin, uang mobil, uang bengkel, uang surat-surat mobil sudah kami hitung semua dibanding dengan uang masuk dari uang jemputan, rupanya tidak menutup ya, tidak menutup. Karena itu memang kami harus bikin kebijaksanaan. Jadi mulai semester depan, mulai tahun ajaran depan, uang jemputan akan naik sebesar Rp10.000. Ya, Rp10.000. Tadinya kami menaikkan banyak, tapi kami tahu memang ya sebetulnya dengan begitu pun apa masih kurang sebetulnya bagi kami, tapi ya kami tidak mau juga terlalu membebani ke orang tua. Jadi untuk tahun ajaran depan uang jemputan kita akan naik sebesar Rp10.000. Jadi yang 190 jadi 200, yang 180 jadi 190. Nah
Cuma jadi kedepannya karena memang berhubung dengan biaya pengelolaan mobil tadi, jadi tahun ini nanti kami ingin mengadakan pembatasan jumlah anak yang diantar jemput. Ya, jadi nggak semua. Jadi kami memang nanti akan hanya ini mobil semua mau kami kurangin. Jadi kita hanya akan punya 3 mobil saja untuk jemputan. Jadi memang akan dikurangi anak-anak yang akan dijemput berarti. Jadi ya secepatnya mendaftar lah. Secepatnya mendaftar kalau memang masih mau ikut jemputan, biar kami bisa kelola dan kami akan beritahu dari sekarang ya bahwa memang tahun ajaran depan jemputan kita akan dibatasi. Tidak semua bisa ikut di jemputan. Silakan nanti hubungin ke sekolah, ke kantor kalau memang ada pertanyaan. Kemudian karena ini juga jadi pembayaran SPP tetap tanggal 20. Kami tunggu setiap bulan tanggal 20. Dan pembayaran SPP kami bisa kasih dispensasi sepanjang seperti biasa. Seperti biasa itu 3 bulan ya. Bulan keempat kalau tidak dibayar akan dirumahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini memang kebijakan harus kami lakukan karena ternyata tahun lalu kami evaluasi, kami hampir tidak bisa bayar gaji guru karena uang banyak di luar. Banyak yang tidak bayar uang sekolah. Jadi banyak yang ya puluhan juta lah, hampir lebih dari 60-70 juta uang di luar di orang tua yang tidak membayar uang sekolah, sehingga kami kesulitan untuk membayar gaji guru. Jadi itulah makanya kami mulai tahun lalu sudah memperketat ya. Jadi per 3 bulan sebelum ujian tengah semester uang sekolah harus diselesaikan. Kemudian per 3 bulan lagi sebelum ujian akhir semester uang sekolah harus sudah diselesaikan. Saya mohon ini pengertian dari orang tua, karena apapun dibilang sekolah ini kan pengelolaannya harus pakai uang ya kan Bapak Ibu. Nggak mungkin guru-guru kami bayar pakai daun-daun ya Bapak Ibu. Di sini banyak daun-daun kami memang, tapi tidak bisa kami bayar guru atau fasilitas atau harus pengeluaran apa untuk sekolah ini, nggak bisa kami bayar dengan yang lain. Jadi saya mohon pengertiannya, per 3 bulan mohon diselesaikan uang sekolah kita. Tapi itu hanya berlaku untuk SPP ya Bapak Ibu. Kalau jemputan minta maaf. Jadi mulai tahun depan jemputan kami akan berlaku terpisah kebijakannya dari uang sekolah. Jadi jemputan gitu sebulan ibu tidak bayar. Jadi tanggal 20 harus dibayar, tapi akhir bulan ibu belum bayar jemputan, minta maaf, per tanggal 1 kami tidak akan jemput lagi anak Bapak Ibu. Karena gimana, apapun dibilang bensin harus dibayar ya kan, solar harus dibayar. Jadi memang itulah kesulitan kami, karena itu kan uang keluar, jadi bengkel harus dibayar. Kami ada tukang bengkel sendiri, bengkel harus dibayar, tukang bengkelnya harus dibayar. Jadi nggak bisa enggak, bensin harus dibayar setiap hari, nggak bisa enggak. Jadi karena itu jemputan kami akan pisahkan. Jadi jemputan harus setiap bulan, paling lama akhir bulan harus dibayar. Kalau akhir bulan tidak dibayar, tanggal 1 tidak akan dijemput lagi. Kami minta maaf, inilah kebijakan dari sekolah untuk supaya kami mengurangi biaya-biaya yang perlu yang tidak perlu kami keluarkan. Nah, jadi karena itu juga jemputan ini mulai semester depan Bapak Ibu minta maaf juga, kami hanya menerima yang bayar full, yang memang pulang pergi ikut jemputan. Jadi minta maaf untuk tahun depan tidak ada lagi yang setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, ya mobilnya tetap harus jalan. Ya, tetap harus jalan. Nanti bisa pagi-pagi penuh, tapi nanti pulang kosong gitu. Jadi ya kalau udah hitung-hitung untuk ruginya, ya bukan untuk rugi lah ya. Karena untung ya udah pasti. Kalau hitung-hitung ruginya banyak, nanti tambah kelebihan. Jadi untuk semester depan tidak ada yang bayar setengah-setengah. Kalau memang mau ikut jemputan harus full bayarnya. Itu yang berikutnya untuk jemputan. Kemudian SPP untuk murid baru udah tahu ya nanti SPP-nya berapa. Jadi berbeda nanti murid baru dengan murid lama. Untuk murid lama kelas 2 kelas 6 nanti akan ada kenaikan uang sekolah sebanyak 10.000 rupiah. Jadi selama ini 150 akan naik jadi 160 rupiah.
Karena memang apapun yang dibilang kesejahteraan guru harus kami perhatikan. Jadi mereka juga setahun ajaran baru ini harus mengalami kenaikan, itu sudah biasa ya. Jadi karena itu kita ada kenaikan SPP 10.000 rupiah. Kemudian ini yang penting. Halo semua anak-anakku, halo. Orang tua juga, mari ini yang sangat penting. Kami mohon sangat-sangat mohon kepada orang tua dan anak-anak, kalau ada keluhan terhadap sekolah, silahkan melapor ke yayasan atau ke kepala sekolah atau bendahara sekolah. Silahkan datang, lapor saja langsung. Misalnya anak-anakku, kalau ada yang ganggu kalian terus ya, misalnya di sekolah diganggunya kalian selalu, di senggol-senggolnya, kadang di sepaknya, diajak ke lain, apalagi dimintanya uang kalian, ya kan? Kalau ada abang-abang gitu, misalnya dimintanya uang jajan kalian, dengarkan, langsung lapor sama ibu wali kelas ya, dengar anak-anak, jangan diam saja, oke? Lapor sama ibu wali kelas, langsung bilang, Bu, tadi uangku diminta sama abang itu, Bu, tadi aku diganggu sama abang itu, aku diganggu sama temanku ini, bilang langsung ya, jangan diam. Udah dengar anak-anakku. Jadi orang tua juga kami harap kalau ada anak-anak kita mengeluh soal seperti itu, dibully ya, kalau zaman sekarang dibully di sekolah, tolong didengarkan dan tolong langsung diinfokan kepada wali kelas. Kalau memang dalam wali kelas mungkin kurang menanggapi, langsung kepada sekolah, pihak yayasan. Kita ada nomor HP kepala sekolah langsung ya. Jadi nanti boleh minta nomornya sama ibu wali kelas, ada nomor HP yayasan langsung gitu soal uang. Jadi tolong langsung dilaporkan. Terus misalnya masalah uang tabungan, kalau ada bermasalah soal uang tabungan, atau misalnya mau SPP, ada kejadian waktu itu dititip dari anaknya, rupanya ketahuan waktu ditanya ke sekolah, rupanya di sekolah belum ada dibayar. Padahal waktu ditanya anak, udah misalnya udah mau titip sama ibu ini, ibu itu, mungkin gitu ya. Kalau ada begitu, tolong cepat-cepat dilaporkan kepada kami, biar kita langsung cepat-cepat selesaikan. Misalnya kalau ada juga kekerasan di kelas oleh guru-guru, misalnya kalau memang ada ibu anak-anak kita bercerita, tolong cepat-cepat sampaikan kepada kami kalau ada terjadi kekerasan kepada anak-anak kita di kelas. Tolong ya kerjasamanya Bapak Ibu. Terus misalnya uang sekolah itu wajib ya. Kalau ada pembayaran uang sekolah wajib ada kwitansi. Bisa Bapak Ibu maklumi, jadi harus ada kwitansi. Jadi waktu Bapak Ibu bayar uang SPP, minta sama bendahara, harus ada kwitansi. Karena itulah pegangan Bapak Ibu. Bisa aja nanti kami bilang nggak ada, tapi kan Ibu ada pegangan kwitansi. Jadi kami nggak bisa bilang nggak ada. Nah, jadi tolong kalau tiap pembayaran SPP, mintalah kwitansi kepada bendahara sekolah. Dan misalnya masalah PR, kalau ada apa-apa masalah pelajaran di sekolah apa semua, kalau ada masalah anak-anak kita, cepat-cepat hubungin wali kelas, hubungin sekolah, hubungin yayasan. Silakan kepala sekolah juga bilang bisa, kami selalu terbuka. Apapun keluhan dari Bapak Ibu, kami akan secepatnya untuk langsung menanggapi. Jadi ini saja pengumuman dari saya. Terima kasih buat kerjasama selama ini. Kiranya ke depan kami juga akan, oh iya saya lupa, selain kurikulum karakter tadi, jadi tahun ini nanti kita akan terapkan untuk anak kelas 1, anak baru, kita akan mengutamakan kelas pertama dulu baca dan hitung. Jadi memang nanti kami harus menjamin anak kelas 1 harus semua bisa baca dan hitung, harus lancar. Karena memang baca dan hitung ini adalah pintu gerbang untuk anak-anak belajar. Gimana dia mau belajar seterusnya apapun kalau dia tidak lancar baca hitung? Ya kan Bapak Ibu? Ya kan? Nah, jadi memang tahun ini nanti kami akan mulai satu program bahwa kelas 1 kami akan lebih banyak menambahi untuk pelajaran baca hitung, dan kami harus memastikan anak-anak kita semua yang kelas 1 harus bisa baca hitung. Itulah program kami ke depannya. Terima kasih buat segalanya kerjasamanya. Saya serahkan acara selanjutnya kepada
ada yang meneruskan? Mari Ibu yang meneruskan. Terima kasih untuk DPS atas sambutan dan arahannya. Kita masuk ke pengumuman juara. Langsung saja ke pengumuman juara. Pertama nanti langsung diumumkan juara dari jenjang TK, lalu dari TK, SD, dan yang terakhir adalah SMP. Saya persilakan untuk jenjang TK untuk mengumumkan juara. Oke, puji Tuhan. Kalau nanti Miss bilang puji Tuhan, jawabnya haleluya 3 kali ya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, sekarang tiba waktunya yang kita tunggu-tunggu. Apakah itu? Juara. Tapi ada satu yang Miss bilang. Sebenarnya semua kita di sini juara. Amin. Siapa di sini yang merasa dirinya adalah sang juara? Ya, semua kita juara. Kasih dulu tepuk tangan untuk diri sendiri. Ya, jadi nanti janganlah bersedih. Kok aku nggak dipanggil di situ namaku? Terus juga bilang, kok aku nggak dipanggil ke depan? Semua kita juara. Oke? Apa tadi Miss bilang kata kuncinya? Semua kita juara. Tetapi di juara itu pun ada yang paling terdepan. Ya, semua kita juara. Jangan nanti berkecil hati. Kayaknya aku gak pintar, makanya gak juara. Enggak. Semua kita pintar. Semua di sini pintar. Pintar lah makanya naik kelas ya kan. Kalau nggak pintar kan gak mungkin naik kelas. Oke, langsung saja kami akan panggilkan juara mulai dari jenjang TK. Jadi setiap yang kami panggilkan Bapak Ibu, kami undang bersama kedua orang tua atau mewakili saja dari setiap anak yang kami panggilkan. Deg-degan? Atau enggak? Atau biasa saja? Anak TK mana suaranya? Puji Tuhan. Mau dipanggil juaranya atau enggak? Kalau mau bilang dulu mau dipanggil juara atau enggak? Oke, langsung saja. Kok bisa deg-degan ya? Juara karakter. Ini yang sering selalu satu semester ini karakternya baik, dia punya karakter bersyukur, dia punya video praktik baik yang selalu tepat waktu, itu yang kita ambil. Oke? Yang pertama dari kelas Hosana, juara karakter bersyukur jatuh kepada Enos Gavin Aprilia. Silakan kasih tepuk tangan. Kami undang sekaligus orang tuanya untuk maju ke depan. Juara karakter sabar. Miss kayaknya harus belajar ini samanya biar sabar ya. Jatuh kepada Robenero Giti. Kasih tepuk tangan. Juara video praktik baik. Karena anak TK selalu hari Sabtu kan gak masuk. Jadi kami Bapak Ibu membuat video praktik baik. Jadi juara untuk video praktik baik untuk kelas Hosana jatuh kepada Chloe Pita Berubina. Kasih tepuk tangan. Semangat dong tepuk tangannya. Ayo anak SD, anak SMP, semangat tepuk tangannya. Oke, masuk ke kelas kanan. Juara karakter bersyukur jatuh kepada Mikael Damiano Pratama. Kasih tepuk tangan.
Bapak Ibu, langsung saja. Ingat, kata kuncinya semua kita juara. Kalau sudah, mari silakan foto bersama. Foto bersama dulu. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini selamat atas juara karakternya, terus ditingkatkan ya. Oke, sekarang masuk ke juara prestasi. Ayo dengar-dengaran ya. Juara prestasi kelas Susana. Dari juara 3 dulu deh ya. Dari juara 3 dulu. Juara 3 jatuh kepada Adriel Berkat Waru. Kasih tepuk tangan.
hampa ya. Juara 1 jatuh kepada Daftar Dia Kakak Mulia. Kasih tepuk tangan. Selamat maju. Juara prestasi kelas kanan. Juara 3 jatuh kepada Karina Arifah Rahumina. Juara 2 jatuh kepada Pranata. Juara pertama jatuh kepada, ayo siapa, Biskus atau Bisira? Oh enggak ya. Jatuh kepada Ebrian Stefan Simarmana. Kasih tepuk tangan. Langsung saja pada Ibu Wali Mas. Ayo foto bersama dulu. Prestasinya belajar terus di rumah ya.
dari TK ya. Kita buat juara umum di TK. Ini juara keseluruhan, kasih dulu tepuk tangan. Oke. Untuk juara umum, juara 3, siapa yang merasa? Di tangan. Oh, kalian kasih kayak begitu. Siapa yang merasa nanti kan juara 3? Oh, aku kata semua ya. Kita buktikan. Juara 3 umum jatuh kepada beri tepuk tangan kepada Dean Karsten dan Valencia. Kami minta sekali untuk maju ke depan. Juara 2 umum jatuh kepada Ebrian Saman Simarmata. Kasih tepuk tangan. Dan juara 1 umum dari jenjang TK. Ini siapa teman? Siapa kalian? Siapa? Aku. Jatuh kepada Dafka Dean Devananta Agustian. Kasih tepuk tangan. Silakan maju ke depan beserta orang tua. Agak kemana dulu? Nah, dan ada satu lagi. Untuk setiap juara umum ini dapat potongan uang sekolah. Kasih dulu tepuk tangan. Kalian mau? Kuncinya apa? Belajar di rumah. Yuk, foto bersama dulu. Oke. Puji Tuhan. Nah, setiap anak TK, terkhusus juga anak PAUD, kok gak ada yang nama kami? Tenang, ini sudah sediakan surprise untuk kalian. Mau? Tapi nanti di dalam kelas ya. Oke? Untuk anak SD, puji Tuhan. Penasaran siapa yang juara? Ya, kunci dulu mulutnya. Kalau nggak dikunci, nggak kami bacakan. Kemudian, ya kita akan mengenalkan juara-juara dari SD. Oke, apa kabar semua? Yuk, ada lagi suaranya. Apa kabar semua? Oke, langsung saja ya untuk kasih tahu aku. Bisa kalian langsung bacakan juara.
Untuk juara 2 diberikan kepada Rika Anjani Sirikana. Dan juara ketiga diberikan kepada dan juara pertama diberikan kepada Elisa Olivia Putasoi. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk juara prestasi di kelas 2A. Juara yang ketiga diberikan kepada Audrey Brugiti. Silakan di depan untuk perwakilan orang tua. Dan juara kedua diberikan kepada Deva Olani Berumilala. Mari ke depan untuk perwakilan orang tua. Dan juara pertama diberikan kepada Christian Alexander Valentino. Oke, kita lanjutkan untuk juara di kelas 2B. Juara yang ketiga diberikan kepada Diela Putri Berupurba. Dan juara yang kedua diberikan kepada Zian Haris Brenda Petakan. Dan juara yang pertama diberikan kepada Apriana Cecilia Berutaida. Oke, sekarang kita masuk ke jenjang kelas 3A. Juara yang ketiga diberikan kepada Hale Mansan Rainani. Dan juara yang kedua diberikan kepada Joy Isabel Mangla. Dan juara yang pertama diberikan kepada Jire Berusiluku. Oke, kelas bawah yang terakhir, kelas 3B. Juara yang ketiga diberikan kepada Jelo Rizwan Jebua. Dan juara yang kedua diberikan kepada Rizla Deborah Beru Siburia. Dan juara yang pertama diberikan kepada